Pembangkit tenaga Dewa Realem dari suku Macan Tutul Langit dapat membuat benda suci. 3 mayat Yuan Wei. Tentu saja itu juga mungkin. Jika bisa disempurnakan, pasti akan menjadi rejeki bagi keluarga kupu-kupu Mingguang. Di masa lalu, jangan katakan bahwa keluarga Light Butterfly tidak berani memikirkannya. Bahkan jika itu adalah kekuatan lain, sulit untuk mendapatkan tulang pembangkit tenaga listrik God Realem. Di dalam area terlarang, Qin Yichen duduk bersila dan berkultivasi dengan hati-hati. Sementara di kejauhan, Hong Lian dan Butterfly Tianming melemparkan mayat Master Sekte Chongmen bersama-sama. Setelah beberapa saat, Qin Yichen membuka matanya dan melihat Butterfly Tianming berjalan dengan lapisan kulit cacing perak. Wah, serangga bau tua memiliki tubuh yang bagus. Pegang saja, itu pasti senjata pertahanan diri. Qin Yichen terkejut, dan tidak meragukan Tianming kupu-kupu. Anda tahu, ini adalah cangkang cacing dari Master Sekte Chongmen. Sebelum ini, dia telah melihat harta karun yang mirip dengan harta karun, yang disebut sapuan kaki oleh Ziyun. Tapi itu adalah jubah perak Qin Xiao dari objek ilahi. Dan jubah perak itu pasti lebih baik daripada cangkang cacing Master Sekte Chongmen hari ini. Selain itu, jubah perak karena suatu alasan disempurnakan menjadi jubah perak, yang hanya dapat dikenakan oleh satu orang, dan mayat Master Sekte Chongmen setelah kematian sebesar beberapa ratus zang. Cangkang cacing ini secara alami juga memiliki beberapa ratus zang. Setelah dilemparkan, Qin Yichen tidak hanya dapat melilitnya, bahkan Ziyun dan Lu Xiaolu dapat melindunginya bersama. Dan pertahanannya pasti jauh di atas jubah perak Qin Xiao. Tapi Qin Yichen sedikit ragu. Senior, Anda kesulitan mengirimnya kembali. Cangkang cacing ini tersisa 1000 untuk mempertahankan diri. Butterfly Tianming mendengar ini, tetapi tertawa. Ambillah, anakmu. 1000 tidak akan keluar. Orang tua tahu bahwa anakmu tidak bisa diam. Dan dia pasti akan menggunakannya. Qin Yichen diam-diam berkata bahwa Butterfly Tianming memberitahunya beberapa hari yang lalu bahwa meskipun Liga Kerajaan 1000 tidak akan datang untuk membalas dendam untuk saat ini. Tetapi jika dia tidak meminta minat dari anggota klan kupu-kupu Mingguang, dia tidak akan melakukannya. Percaya itu. Oleh karena itu, setelah penjumlahan Butterfly Tianming, dalam beberapa tahun terakhir, Clansman telah menghindari pacaran, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Kupu-kupu 1000 secara alami aman di dalam klan, jadi cangkang cacing Master Sekte Chongmen secara alami lebih berguna untuk Qin Yichen. Butterfly Tianming tertawa. Nak, jangan remehkan cangkang cacing ini. Serangga bau yang lama adalah alam dewa. Selain pertahanannya yang bagus, ada banyak kekuatan sihir. Jika Anda menghadapi bahaya di masa depan, Anda menghargainya. Apapun ini 1000 mahar. Qin Yichen dalam posisi tertegun, mengeluarkan harta pembawa pesan, dan Butterfly Tianming juga berhenti bergerak dan sedikit mengernyit. Jin Yaohui. Orang yang beredar adalah Jin Yaohui. Qin Yichen tidak ragu. Tidak ada kabar dari Jin Yaohui selama setengah tahun. Saya tidak tahu bagaimana situasinya dengan ketiga klan Singa Emas. Menanamkan kekuatan abadi. Saat berikutnya, bayangan ilusi Jin Yaohui memadat. Meski keduanya dirahasiakan, Qin Yichen berani terhubung dengan pembawa pesan, yang berarti tidak perlu menutupinya. Kakak Qin, aku kembali ke dalam klan. Jin Yaohui langsung ke intinya, tapi wajahnya sedikit bermartabat, tapi Qin Yichen santai. Tampaknya 3 kepala klan Singa Emas bergegas ke pembangkit tenaga listrik untuk mengambil dan menjatuhkan. Ras iblis tidak memiliki kesempatan untuk meretas jalan. Damai sudah cukup baik. Jin Yaohui tertawa. Bagaimana denganmu? Hubungan keluarga itu benar-benar hidup. Qin Yichen mengangkat bahu. Oke, saya masih di klan kupu-kupu Mingguang. Leluhur tua Tianming ada di samping saya. Dai Tianming tertawa. Keponakan Yaohui yang berbudi luhur. Kamu akan baik-baik saja. Jin Yaohui juga memberi hormat. Yaohui telah bertemu senior dan menyapa ayahmu. Apakah itu keluarga kupu-kupu Mingguang atau 3 klan Singa Emas? Mereka semua adalah teman saudara naga sejati. Bahkan ketika mereka melawan Dongman, keluarga kupu-kupu Mingguang telah dikirim ke pembangkit tenaga listrik untuk bertarung bersama. Setelah cuaca dingin, kata-kata Jin Yaohui berubah tajam, dan wajahnya serius. Adikku, sudah kembali. Begitu kata ini keluar, wajah Qin Yichen dan Dai Tianming sedikit berubah. Yang terakhir juga telah mendengar masalah ini, dan juga sangat prihatin tentang bagaimana Raja Singa akan menanganinya. Namun, kalimat berikutnya dari Jin Yaohui membuat Qin Yichen terdiam. Kerabat saya di sekitar adik laki-laki saya juga sudah meninggal. Ayah dan saya telah melihat mayat itu, yang merupakan sarana ras iblis. Apa? Qin Yichen membeku. Anda tahu, pada saat itu di peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster, penyihir dan ras iblis lainnya mengira mereka akan mati. Jadi mereka mengakui kebenaran, yaitu adik laki-laki Jin Yaohui, yang telah jatuh ke ras iblis. Tanda seru. Tanda seru. Karena itu, mengapa Demon Raja membunuh semua kerabat dekat yang telah dia latih? Tiba-tiba, Qin Yichen sepertinya memahami sesuatu. Karena Jin Yaohui masih hidup. Jin Yaohui berkata dengan suara yang dalam, coba tebak.
Segera setelah adik laki-laki saya kembali, saya bersikeras bahwa itu adalah kolusi rahasia saya dengan Demon Rache. Ini, cahaya murid Qin Yichen berkedip. Saya pikir setelah menyelamatkan Jin Yaohui, dia bisa tenang untuk sementara. Tetapi metode tindak lanjut dari Demon Rache tidak mudah. Apa kata ayahmu? Saat ini Qin Yichen sangat peduli dengan sikap dan keputusan Raja Singa. Namun, Jin Yaohui merasa malu. Adik laki-laki saya mengatakan hal yang persis sama seperti yang saya laporkan kepada ayah saya Wang Xi. Ini adalah serangan balik dari Demon Rache. Qin Yichen membeku. Dia sudah bisa membayangkan konfrontasi saudara Jin Yaohui di depan Raja Singa. Jin Yaohui kembali hidup, dan adik laki-lakinya juga sama. Kedua belah pihak saling menyalahkan untuk kata-kata yang sama. Bahkan mungkin ras iblis ingin menggunakan ini untuk menipu kebenaran tentang mengapa Jin Yaohui tidak mati. Namun, jika Anda ingin datang ke Jin Yaohui, Anda tahu pentingnya dan tidak mungkin untuk mengeksposnya. Tetapi meskipun demikian, adik laki-laki Jin Yaohui tidak kalah, tetapi lebih mudah untuk disangkal. Kakak, kamu tidak tahu kenapa kamu beruntung. Tidak bisakah aku bertahan? Intinya, Clansman dari dua bersaudara semuanya mati. Dan sekarang dia adalah satu-satunya saksi yang tersisa. Butterfly Tianming juga muram, berkata dengan mencibir. Iblis licik yang baik. Pembunuhan tidak mungkin. Keluar saja dari fase saudara. Qin Yichen dengan sungguh-sungguh bertanya. Lalu bagaimana? Jin Yaohui terdiam sejenak. Kalau begitu, aku akan memberitahumu dan kebenaran masalah ini hanya kepada ayahku. Qin Yichen dalam kondisi prima. Tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya Raja Singa yang tahu itu tidak masalah. Apalagi emas sejati tidak takut pada api. Apa yang disebut perburuan adik laki-laki Jin Yaohui oleh Demon Rache pasti rumit. Tapi dia dan Jin Yaohui benar-benar mengalami pembunuhan. Apa kata ayahmu? Wajah Jin Yaohui malu. Dan dia tampak tidak rela. Ayahnya sendiri tinggal selama beberapa hari. Dan baru kemarin datang untuk mengumumkan secara langsung bahwa dia akan melanjutkan tes kedua. Apa? Qin Yichen membeku. Apa artinya ini? Tidak ada yang terjadi? Tapi kupu-kupu itu menghela nafas lalu berkata selama 10.000 hari. Sayang sekali. Golden Lion. Ini kompromi. Raja Singa yang bermartabat, seorang pangeran dari satu pihak, kini harus memilih untuk berkompromi ketika putranya dibunuh. Qin Yichen juga menatap. Dia percaya bahwa setelah Jin Yaohui memberikan kesaksiannya sendiri tentang keturunan naga sejati, Singa Emas tidak bisa tidak percaya atau menebak siapa yang berbohong.